多亏了苏师姐这一蹊跷的用法，从何处起？好奇妙的感觉。最麻烦的障碍，我一定要找到它。够了！Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Supremacy. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan Bai Yufan melawan Yun Fei, yang mana saat Bai Yufan telah tersungkur, Yun Fei justru malah ingin membantainya. Tapi untungnya saat itu Lin Yun datang dan segera menyelamatkan Bai Yufan, hingga terjadilah pertarungan yang semakin sengit di antara mereka. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Yun yang berkata jika tindakan Yun Fei sangat memalukan. Dan Lin Yun juga menegaskan sepertinya Yun Fei belum tentu bisa mengalahkan Lin Yun. Yun Fei pun terus-menerus meremehkan Lin Yun. Hingga saat itu pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Di pertarungan itu terlihat semua orang terkejut, bahkan ketua Bai Qiuxi juga mulai tertarik kepada Lin Yun. Tak cukup dengan tangan kosong, mereka berdua pun segera menggunakan pedang untuk melanjutkan pertandingan. Dan serangan Lin Yun ternyata berhasil membuat Yun Fei tersungkur. Tapi tiba-tiba saja ketua sekte Jian turun tangan dan ikut campur dalam kompetisi tersebut, hingga membuat pertarungan pun semakin bertambah sengit. Bahkan ketua sekte Jian menggunakan teknik tangan sihir untuk membantai Lin Yun. Tapi saat ketua sekte King Yun turun tangan, rupanya ia dihalangi oleh ketua sekte Xuanyang. Karena menurut ketua sekte Xuanyang, biarkan para junior menyelesaikan urusan mereka. Namun ketua sekte King Yun membantah. Ia juga menjelaskan apakah ketua sekte Jian juga merupakan seorang junior. Hingga saat itu terjadilah perdebatan di antara mereka. 你们串通好了，刘玉都出手了，无耻之极！哎，晚辈的事还是晚辈的事吗？让开！ Bukan hanya itu saja, sepertinya saat kedua murid dari sekte yang berbeda juga turun ke arena, rupanya mereka telah bersekongkol dan membuat perjanjian untuk mengalahkan sekte King Yun. Tapi karena mereka berdua cukup egois, hingga mereka berdua pun mulai bersiap untuk bertarung. Scene kembali ke Lin Yun yang masih bertarung dengan ketua sekte Jian. Saat Lin Yun menggunakan pedang untuk menusuknya, rupanya ketua sekte dan semua orang terkejut karena Lin Yun menggunakan teknik Wen Ji. Ketua Bai Qiuxi pun kebingungan karena bagaimana mungkin ada orang seperti itu di kerajaan Tian Shui.
天水国居然能有人领悟文剑通灵。 Tapi saat mereka beradu kekuatan, Ketua Baikyushi pun langsung menghentikan hal itu. Dan ia mengatakan jika Ketua Liu terlalu bersemangat, padahal hanya melawan seorang junior. Setelah itu, Ketua Baikyushi pun menyuruh semua orang untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ketua Baikyushi juga bertanya apakah masih ada sekte lain yang mau menantang sekte King Yun. Tapi saat itu Huang Daomen berkata, bahkan Ketua Liu saja dibuat terluka oleh Lin Yun dan saat ini ia tak bisa melakukan apa-apa. Dan ia juga berkata jika sekte pedang gila tak mau menantang lagi. Begitu juga dengan Feng Wuheng yang berkata jika sekte Suanyang tak mau menantang sekte King Yun. Bahkan sama halnya dengan Ketua Liu yang mengatakan jika sekte Zian tak mau menentang sekte King Yun. Maka dari itu Ketua Baikyushi mengumumkan pemenang dari kompetisi sekte 4 besar adalah sekte King Yun. Sehingga para murid sekte King Yun pun sangat gembira atas prestasi Lin Yun. Setelah itu mereka semua pun kembali ke sektenya masing-masing. Dan saat Lin Yun kembali, ia pun sangat terkejut karena melihat Laodong yang diikat di tiang dengan tubuh penuh luka. Laodong pun berkata jika ia ingin melihat wajah Lin Yun saat membaca surat itu. Karena di dalam surat itu bertuliskan jika Wang Ning tak akan membunuh sahabat Lin Yun, melainkan ia hanya menghapus seni bela dirinya dengan menghancurkan kaki dan tangan Laodong sedikit demi sedikit. Saat itu Bai Yufan dan beberapa murid pun datang dan terkejut melihat kondisi Laodong. Lin Yun juga semakin bertambah marah saat ia mengetahui jika Hong Lao sudah tak bernyawa lagi. Dan saat itu juga Lin Yun pun berjanji pasti akan membalas dendam kepada Wang Ning. Setelah itu Lin Yun pun segera menguburkan tubuh Hong Lao. Tapi saat itu ia sangat sedih karena semasa hidupnya Hong Lao telah banyak membantu Lin Yun. Kemudian Lin Yun pun membaca surat dari Hong Lao. Rupanya di dalam surat itu Hong Lao memberitahu jika sebelumnya ia telah keliling dunia pergi bersama dengan ketua sekte King Yun. Saat itu leluhur sekte King Yun sangat terkenal di dinasti Qin. Dan di 30 tahun yang lalu mereka berdua menjelajahi makam Kaisar Selatan di dinasti Qin besar yang merupakan istana Nandi. Tapi saat itu Hong Lao melihat jika makam Kaisar Selatan dalam kondisi kritis dan ia juga menemukan sebuah gulungan. Ketua sekte King Yun mengeluarkan sebuah pedang kayu, tapi saat itu mereka berdua juga terluka parah. Dan sebelum kematiannya leluhur sekte King Yun pun mempercayakan pedang pada Hong Lao untuk diberikan kepada keturunannya nanti. Setelah itu Hong Lao pun menyusuri jalan dan mengembalikan pedang itu ke sekte King Yun di kerajaan Tianshui. Tapi sayangnya saat itu kesempatan bagi putra King Yun belum tiba dan Hong Lao sendiri juga belum sepenuhnya memahami misteri pedang tersebut. Saat itu yang terlihat hanyalah pedang kayu bobrok dan ia meninggalkannya di paviliun harta karun. Dikarenakan Hong Lao terluka cukup parah, saat itu ia pun memutuskan tinggal sementara waktu di paviliun Shijian tempat penyucian pedang dengan alasan bisa memahami lukisan di dalam gulungan tersebut. Sayangnya istana Nandi pada akhirnya adalah istana Nandi dan seharusnya mereka berdua pada saat itu tak mengotak-atik istana Nandi sama sekali. Dan setelah 10 tahun partisipasi seni bela diri, Hong Lao pun melihat sekilas misteri di balik kata-katanya. Tapi saat itu ia tak mau memprovokasi kekacauan setan bintang yang disebabkan oleh pembunuhan bertahun-tahun. Dan sementara itu dirinya mencuri bintang dan menyapu cahaya pedang untuk membunuh semua iblis bintang. Dan ternyata karena hal itu juga jiwa bela diri Hong Lao pun ikut hancur. Dan saat itu ia memberitahu jika Lin Yun terlahir untuk berkomunikasi dengan pedang. Ia juga memperkirakan jika masa depan Lin Yun pasti akan luar biasa. Bahkan ia juga berharap jika Lin Yun bisa menyelesaikan misteri dalam lukisan itu yang merupakan keinginan terakhir dari Hong Lao. 一抹剑光斩尽心，我终于窥得画中一丝难敌，终究是难敌。一悟10年参悟了奥秘，却不想引渡我们根本就不该妄动南帝我的武魂。那时候成的心魔，乱我道心魔的同时，也会去往你能明悟画中玄机。 Setelah melakukan penghormatan pada Hong Lao,
Bai Yufan pun melaporkan pada Lin Yun jika dirinya telah menyelidiki segel yang mana orang itu memiliki kekuatan luar biasa. Dan ia juga mengingatkan jika Lin Yun jangan bertindak ceroboh. Tapi Lin Yun menegaskan jika Wang Ning pasti akan mendapatkan ganjarannya, karena Lin Yun akan membalas dendam atas semua yang telah diperbuat olehnya. Saat itu Lin Yun memberitahu jika ia akan pergi dari sekte King Yun karena tak mau melibatkan Bai Yufan. Bai Yufan pun hanya berkata jika ia tak akan menghentikan Lin Yun karena setiap orang memiliki rencananya sendiri. Dan ia juga mengingatkan jika Lin Yun kesulitan, segera kembalilah ke sekte, karena sekte King Yun adalah rumah bagi Lin Yun. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Lin Yun yang sedang berkultivasi, dan ia pun berhasil menerobos ke ranah seni bela diri tingkat 10. Lin Yun juga merasa berterima kasih berkat pemberian pil dari senior Sujiao. Kemudian terlihat juga Lin Yun yang bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan karakter baru. Dan saat itu Lin Yun juga berhasil memiliki burung spiritual tingkat tinggi. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.